Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Hasanah Prilianti Santana. Saya berasal dari kelas A5 PGSD tahun 2024 reguler. Untuk berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari UAS Project Pendidikan Agama Islam. Untuk kasus yang pertama, bagaimana cara masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat dalam religius spiritual? Untuk yang pertama, masjid dapat dijadikan sebagai tempat untuk pendidikan agama. Untuk yang kedua, masjid dapat dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakannya komunitas spiritual. Untuk yang ketiga, masjid dapat dijadikan sebagai tempat untuk mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia. Untuk yang keempat, dapat dijadikan sebagai tempat untuk beribadah rutin seperti kajian, salawatan, dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir, masjid dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan segala aktivitas sosial. Untuk kasus yang kedua, program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Untuk yang pertama, cara yang bisa dilakukan adalah dengan dilaksanakannya program zakat, sedekah, dan infak. Dalam hal ini, tentunya dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan. Untuk yang kedua, dapat dilaksanakannya kegiatan pengajian secara intensif. Nah, dalam hal ini membantu masyarakat untuk meningkatkan kegiatan spiritualnya. Untuk yang ketiga, dapat dilaksanakannya pengajian yang berkaitan dengan kesehatan spiritual. Untuk yang keempat, dapat dilaksanakannya kegiatan pembinaan mental. Nah, untuk yang ketiga, agar cerdas emosional, intelektual, dan spiritual, apa jenis pendidikan atau pelatihan yang bisa diselenggarakan dalam masjid? Untuk yang pertama, pelatihan intensif untuk memperluas ketenangan batin. Nah, dalam hal ini tentunya sangat penting dalam perkembangan seseorang. Untuk yang kedua, mengajarkan pengembangan akhlak mulia dan nilai moral dalam Islam. Untuk yang ketiga, melakukan pelatihan kecerdasan emosional. Untuk yang keempat, melakukan kegiatan kajian dan pengajian Al-Quran secara rutin. Untuk yang terakhir, melakukan diskusi dalam forum interaksi. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana masjid dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Untuk yang pertama, dengan dilaksanakannya program infak, zakat, dan sedekah. Untuk yang kedua, membentuk koperasi atau pasar bersama untuk menciptakan peluang ekonomi. Untuk yang ketiga, melakukan pelatihan kewirausahaan. Kenapa hal ini bisa menjadi faktor yang sangat penting? Karena apabila kita tidak memiliki plan dalam melakukan kewirausahaan, maka hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Untuk yang keempat, melakukan program untuk manajemen keuangan. Nah, dalam hal ini juga tentunya sangat berpengaruh besar terhadap kewirausahaan. Nah, untuk yang terakhir, menyediakan pinjaman mikro tanpa bunga untuk modal usaha. Nah, untuk selanjutnya, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Untuk yang pertama, Ustadz Hasan harus memiliki teladan bagi anak-anak seperti yang disebut dengan uswatun hasanah. Untuk yang kedua, harus memperbanyak sabar atau sabar. Yang ketiga, harus bersikap adil terhadap peserta didik. Nah, untuk yang keempat, tanggung jawab. Untuk yang kelima, adanya rahmah atau kasih sayang terhadap peserta didik. Untuk yang keenam, sifat empati. Yang ketujuh yaitu keikhlasan. Dan untuk yang kedelapan, murabbi, mu'alim, dan mursyid. Nah, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Untuk yang pertama, Ustadz Hasan dapat memberikan suatu pujian yang positif terhadap peserta didik. Hal ini tentunya sangat penting bagi peserta didik karena biasanya anak-anak lebih suka apabila kita memuji atau memuji apapun yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk yang kedua, melakukan pendekatan individual dengan peserta didik baik secara ngobrol tatap muka maupun hal sebagainya. Yang ketiga, memberikan simpati, empati, dan juga dukungan kepada peserta didik. Nah, berikan contoh penguatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Untuk cara yang pertama, menurut saya kita harus melakukan kegiatan ceramah interaktif yang diiringi dengan sistem tanya-jawab. Nah, dalam sistem tanya-jawab ini tentunya mendorong siswa untuk berkreativitas dan meningkatkan keaktifan pada siswa. Untuk
Untuk yang kedua, melakukan game edukatif Islami. Meskipun kita belajar dengan menggunakan game, kan tetapi dalam game tersebut terdapat pengetahuan yang luas akan ilmu Islam. Untuk yang ketiga, kita harus mengadakan doa dan juga zikir secara rutin. Hal tersebut sangatlah penting bagi perkembangan pada anak. Nah, untuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah Islam sebagai agama yang membawa rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Konsep ini mengajarkan bahwa Islam berfungsi untuk memberikan kedamaian, manfaat, dan kebaikan bagi semua makhluk di muka bumi ini, tanpa membedakan agama, suku, atau latar belakang. Untuk prinsip utama dari rahmatan lil alamin, yang pertama ada penyebaran perdamaian, dan untuk yang kedua ada kasih sayang, ketiga selalu peduli akan lingkungan, yang keempat mendorong pendidikan, berbagi rezeki, dan keseimbangan hidup. Nah, ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah yaitu suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan adil dan merata dengan menghindari riba, gharar, dan maisir. Di sini untuk prinsip utama dari ekonomi syariah, yang pertama keadilan sosial, untuk yang kedua larangan akan riba, untuk yang ketiga merupakan transaksi dan investasi yang halal, untuk yang keempat menggunakan sistem bagi hasil, dan untuk yang kelima bisnis digunakan dengan integritas. Nah, untuk yang terakhir adalah pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan yang suci antara pria dan wanita. Dalam hal ini didasarkan pada rasa cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, memperkuat hubungan sosial, menjaga kehormatan dan moralitas, ataupun disebut juga sakinah mawaddah warahmah. Nah, untuk tujuan pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang dan menjaga moralitas. Untuk yang kedua, akad pernikahan. Dalam akad pernikahan ini dimulai membutuhkan wali, pengantin, dan saksi. Untuk yang ketiga, hak dan kewajiban. Suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah dan melindungi keluarga, sementara istri mendapat perlindungan dan perhatian. Untuk yang keempat, keberkahan. Pernikahan membawa kedamaian dan saling menyempurnakan antar satu sama lain, baik itu suami maupun istri. Nah, monogami dan poligami. Islam mengizinkan poligami dengan syarat adil, namun monogami lebih dianjurkan. 6. Pernikahan sebagai perlindungan. Nah, dalam pernikahan ini tentunya akan mencegah pembuatan zina dan merupakan ibadah. Untuk yang ketujuh, cerai atau talak. Perceraian diizinkan sebagai langkah terakhir jika hubungan tersebut tidak dapat dijalankan atau tidak dapat diperbaiki. Nah, untuk kesimpulan yang dapat saya ambil, hal yang sudah saya jelaskan merupakan berbagai studi kasus mengenai peran masjid, prinsip seorang pendidik dalam Islam, pendekatan pendidik terhadap murid, rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Hal ini menjadi faktor atau komponen penting dalam membangun hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin kita harus memahami dan mengamalkan hal tersebut agar menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.